Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 25 November 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita simak 3 berita utama sore ini. Polisi berikan pendampingan psikologis terhadap anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan seorang pria terkait penyebaran konten video asusila milik orang lain di media sosial. Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya intensif melakukan razia kendaraan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Poso Selasa 25 November 2025. Di informasi pertama, pemirsa Polres Pematang Siantar berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 92,78 gram. Salah satu tersangka merupakan residivis kasus serupa. Berikut liputannya untuk Anda. Setelah Polres Pematang Siantar mengamankan 2 tersangka, polisi berhasil menemukan 1 paket plastik klip berisikan sabu dengan berat bruto 0,17 gram dan 1 unit handphone. Salah satu tersangka berinisial FEP mengaku menyimpan sabu di dalam kamar dan ketika polisi melakukan penggeledahan, polisi berhasil menemukan 10 paket bruto 1,87 gram sabu dan 6 paket klip yang diduga sabu. Selain itu, tersangka FEP alias G sudah residivis narkotika pada tahun 2021 di PN Pematang Siantar selama 1 tahun 6 bulan penjara. Status hubungan kedua tersangka itu sepasang kekasih dan hasil tes urin positif mengandung metapetamin atau sabu. Dari kedua tersangka ini, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti antara lain yang pertama adalah paket plastik. Ini berisikan diduga sabu dengan bruto 0,7%, 17% gram, kemudian 1 unit HP Samsung, kemudian 1 tas merek Acer dengan berisikan 404 paket diduga sabu dengan bruto 89,72 gram. Kemudian 1 plastik putih berisikan 1 kotak rokok Surya berisikan 10 paket diduga bruto dengan berat 1,87 gram. Kemudian 6 paket plastik klip berisikan diduga sabu dengan bruto 1,02 gram. Terhadap kedua tersangka sudah ditahan untuk dipersangkakan dengan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Humas Polres Pematang Siantar, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, polisi memberikan pendampingan psikologis terhadap anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terapi trauma healing diberikan mengingat mayoritas anak penyintas erupsi mengalami trauma kecil saat kejadian dan mengalami kejenuhan setelah hari ke-7 berada di pengungsian. Beginilah suasana saat sejumlah polisi wanita dari tim psikologi Biro SDM Polres Lumajang menggelar terapi trauma healing menghibur anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru di posko pengungsian SD Negeri 4 Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada Selasa siang. Terapi ini dilakukan untuk memulihkan trauma pasca erupsi Semeru pada tanggal 19 November 2025 lalu. Setelah diajak bernyanyi, petugas kemudian memberikan bingkisan hadiah agar anak-anak tetap senang. Memang keadaannya kacau ya,
Anak-anak itu terpengaruh karena orang tuanya ikut panik. Orang tua panik, akhirnya anak-anak itu ikut merasakan trauma. Yang kami bisa lakukan, kami bantu mereka untuk memberi hiburan. Sekedar hiburan supaya mereka itu bisa sekedar melupakan lah waktu kejadian erupsi itu. Karena mereka kurang nyaman ya, apalagi di pengungsian. Keadaannya seperti ini, semuanya serba darurat. Mereka memang kadang-kadang suka pengen pulang karena di rumah ya lebih nyaman pastinya. Merespon kegiatan ini, warga merasa terbantu lantaran selama berada di pengungsian, anak-anak cepat merasa bosan dan merengek ingin pulang ke rumah. Karena anak-anak itu sangat sedih, mungkin trauma juga, mungkin adanya seperti ini mungkin bisa menghibur, bisa melupakan begitu. Kadang ngajak pulang, tapi diceritain kalau rumahnya itu udah gak bisa ditempati lagi. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya intensif melakukan razia kendaraan di sejumlah titik di wilayah Poso, Selasa 25 November 2025. Razia dilakukan secara serentak oleh 4 pos Kamtibmas yang berada pada jalur lalu lintas masyarakat dan titik-titik rawan gangguan keamanan. Empat pos yang terlibat dalam kegiatan ini masing-masing pos Kamtibmas Taman JK, Kalora, Masamba, dan Tabalu. Personel memeriksa kendaraan roda 2 hingga roda 4 yang melintas, termasuk barang bawaan pengendara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang masuk di wilayah operasi. Razia tersebut difokuskan pada upaya pencegahan peredaran senjata api ilegal, bahan peledak, amunisi hingga atribut organisasi terlarang. Petugas juga menyoroti potensi penyelundupan barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan. Satgas Ops Madagoraya telah melaksanakan razia kendaraan roda 2 maupun roda 4 di 4 titik secara serentak, yaitu pos Kotis Kamtibmas Tamajeka, pos Kamtibmas Kalora, pos Kamtibmas Masamba, dan pos Kamtibmas Kelurahan Tabalu. Jadi untuk kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas itu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada barang-barang berbahaya yang masuk di wilayah operasi seperti senjata api ilegal, bahan peledak, amunisi, hingga atribut terlarang. Langkah ini untuk mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang mencoba untuk melalui jalan darat membawa barang-barang berbahaya. Razia dilakukan secara humanis dan sesuai SOP yang ada, dan juga kami menghimbau kepada warga masyarakat apabila ada hal-hal yang mencurigakan untuk segera melapor kepada pos Kamtibmas yang terdekat. Hingga sore hari ini kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Subsatgas Humas Poso. Hingga sore hari, razia berjalan lancar tanpa adanya temuan barang berbahaya. Meski demikian, petugas tetap meningkatkan kewaspadaan dan memaksimalkan fungsi pos Kamtibmas sebagai garda terdepan pengawasan di lapangan. Selamat pagi, salam. Saya Indo Songka Marobo sebagai tokoh masyarakat Desa Kawende mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas 3 Madagoraya Pos Kalora yang telah membantu kami, di mana kami merasa aman beraktivitas di kebun kami masing-masing karena adanya pendampingan, di mana Pos Madagoraya selalu mendampingi kami dalam pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang naik turun di kebun masing-masing. Terima kasih. Satgas 3 Preventif memastikan kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berkala. Selain sebagai langkah upaya pencegahan, razia juga menjadi bagian dari operasi yang bertujuan untuk menjaga rasa aman bagi masyarakat di wilayah operasi, khususnya Kabupaten Poso. Dari Humas Satgas Madagoraya melaporkan untuk Polri TV.
Di Kepulauan Bangka Belitung, pemirsa Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan seorang pria berinisial PAT berusia 36 tahun. Tersangka diamankan usai dilaporkan menyebarkan konten video asusila milik orang lain di media sosial. Proses penangkapan dilakukan lintas daerah hingga ke Sulawesi Tengah. Sobat Polri, Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan seorang pria berinisial PAT berusia 36 tahun. Tersangka diamankan usai dilaporkan menyebarkan konten video asusila milik orang lain di media sosial. Proses penangkapan dilakukan lintas daerah hingga ke Sulawesi Tengah. Tersangka PAT ditangkap pada Jumat 21 November 2025 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah oleh tim Resmo Polres Banggai Polda Sulteng. Setelah berkoordinasi, tim Cyber Polda Babel menjemput tersangka di Makassar dan membawanya ke Pangkal Pinang. Tersangka dilaporkan korban pada 11 April 2025 ke SPKT Polda Bangka Belitung. Dalam kasus ini, PAT diduga menyebarkan ulang video asusila tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Penyidik mengamankan barang bukti berupa 1 unit telepon genggam yang digunakan tersangka untuk mengunggah konten tersebut. Atas perbuatannya, PAT dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Dengan terungkapnya kasus ini, Polda Kepulauan Bangka Belitung menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Saya Bribda Tarisha dari Polda Bangka Belitung melaporkan. Di Sulawesi Barat, pemirsa Polda Sulawesi Barat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang menimpa Kepala Desa Tapandulu dengan kerugian mencapai lebih dari 388 juta rupiah. Kasus ini diungkap dalam press release yang digelar di lobi utama Mapolda pada Senin 24 November 2025. Berikut laporan dari Brigpol MI, Viv Yani Lubis, personel Humas Polda Sulawesi Barat. Kasus pencurian dana desa ini bermula dari laporan polisi pada 18 Juni 2025 terkait pencurian yang terjadi di Jalan Diponegoro, Karema Mamuju. Pelaku berinisial AH nekat melakukan aksi pencurian karena terdesak masalah ekonomi dan terlilit hutang. Modus operandi yang dilakukan pelaku terbilang nekat. Pelaku A mengintai korban yang baru saja mengambil uang dari bank, kemudian pelaku mengikuti korban hingga berhenti di sebuah toko, dan pelaku merusak kaca mobil korban dan mengambil uang yang ternyata merupakan dana desa Tapandulu. Kronologis kejadian, pelaku menunggu di sekitar Bank Sulselbar, Cabang Mamuju dan mengintai orang atau nasabah yang keluar dari bank sambil membawa bungkusan plastik yang diduga berisikan uang. Kemudian setelah korban keluar dari Bank Sulselbar sambil membawa kantongan yang berisikan uang yang merupakan dana desa Tapandulu, kemudian pelaku mengikuti korban. Ketika korban berhenti dan masuk ke sebuah toko, pelaku menghentikan mobil yang digunakan di depan mobil korban dan kemudian turun dari mobilnya. Setelah itu korban mengelilingi mobil milik korban sambil mencoba membuka pintu mobil milik korban. Setelah beberapa kali mengelilingi mobil tersebut dan memastikan bahwa plastik yang berisikan uang berada di belakang kursi sopir dengan cara mengintip ke dalam mobil. Lalu pelaku menurunkan kaca mobil bagian belakang sebelah kanan secara paksa, yang dimana setelah menurunkan kaca mobil milik korban, pelaku lalu memasukkan tangannya dan membuka pintu mobil dari dalam, kemudian mengambil plastik yang berisikan uang, yang kemudian berlari menuju mobil miliknya dan meninggalkan tempat kejadian. 10. Modus operandi. Pelaku mengikuti korban dan ketika korban meninggalkan mobil miliknya, pelaku kemudian mengambil uang di dalam mobil dengan cara menurunkan
kaca secara paksa, kaca jendela mobil sebelah kanan bagian belakang. Motif dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi, kebutuhan hidup yang mewah, dan memiliki utang yang harus dilunasi atau dibayarkan. Pasal yang disangkakan: 1. Pasal 363 ayat 1. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun. 2. Pasal 362 KUH pidana. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Di Jawa Tengah, pemirsa, Polsek Kertek, Polres Wonosobo membongkar pemerasan bermodus lowongan kerja di Facebook. Berikut laporan dari Bribda Najwa Sauda Hairana, personil Humas Polres Wonosobo. Berawal dengan menerima tawaran pekerjaan dari grup Facebook, seorang remaja perempuan mengalami tindak pemerasan dengan ancaman kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kertek. Polsek Kertek bersama unit Resbrimob Polres Wonosobo berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemerasan disertai ancaman kekerasan yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 16 tahun berinisial K. Kasus ini berawal dari tawaran pekerjaan palsu yang beredar melalui media sosial, menyoroti bahaya jebakan daring yang mengintai para pencari kerja. Pelaku utama yang kini telah diamankan memanfaatkan kerentanan korban setelah memancing dengan iming-iming lowongan kerja fiktif. Kapolsek Kertek AKP Sutono dalam konferensi pers pada Senin 24 November menjelaskan kronologi peristiwa tragis yang dimulai pada 15 September 2025. Korban K menggugah status pencarian kerja di grup Facebook Loker Magelang. Tak berselang lama akun Facebook bernama Linda menawarkan pekerjaan dan meminta nomor WhatsApp korban. Pelaku yang teridentifikasi sebagai W, warga Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, kemudian menjemput korban bersama seorang saksi berinisial SS menggunakan mobil Luxio berwarna silver di wilayah Magelang. Situasi berubah mencekam ketika mereka tiba di kawasan Secang, Magelang, di mana pelaku mulai melancarkan aksinya dengan menodongkan pisau ke arah saksi SS seraya mengancam. Dan ancaman ini memaksa saksi SS untuk turun dari mobil. Setelah meninggalkan saksi, pelaku W membawa korban K seorang diri menuju Wonosobo. Di dalam perjalanan, pelaku kembali mengintimidasi korban dengan todongan pisau, kali ini dengan tujuan pemerasan. Korban terpaksa menghubungi keluarganya untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000 sesuai permintaan tersangka. Pelaku juga merampas ponsel korban dan menurunkannya dari mobil. Korban kemudian mendapatkan pertolongan dari seorang warga yang kemudian mengantarkannya untuk melapor ke Polsek Kertek. Dan pelaku dijerat hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kami akan menyampaikan intinya ini kendaraan barang bukti yang dipakai oleh pelaku untuk melaksanakan pemerasan. Ini saat itu korban berada di sebelah kiri. Jadi untuk korban duduk di depan. Di sebelah kiri ini mobilnya adalah mobil Luxio. Untuk warnanya adalah silver, kemudian platnya AG. Dari Humas Polsek Kertek, Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.